Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang akta pendirian perseroan terbatas pada PT Bina Lestari Bonga. Sebelumnya, perkenalkan saya Zahwa Nadia dengan akhiran NIM 198 Dan saya Yasmin Mulia Ramadhani dengan akhiran NIM 194. Dan saya Alfiladia Pramesi dengan akhiran NIM 205. pada hari Kamis 8 Mei 2025 pukul 14.00 bertempat di PT Bina Lestari Bonga di Kota Mataram dengan Notaris Mauren Felicia Widiasari SHMKN, notaris yang berada di Kota Mataram, dan dihadiri oleh saksi dengan saya sendiri, Zahwa Nadia, lahir di Kota Mataram 22 April 2005, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Jalan Pelormas 1, nomor 9, Kelurahan Sekarbela, Kecamatan Kekalijaya, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor 3170205150576006. Dengan saya Alfiladia Pramesti, lahir di Kota Mataram pada tanggal 4 bulan 5 2006 dengan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, di Jalan Pelormas 1, nomor 8, Kelurahan Sekarbela, Kecamatan Kekalijaya, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor 31702550576007. Dengan saya Yasmin Mulia Ramadhani, lahir di Mataram pada tanggal 4 Oktober 2006 dengan warga asli negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Jalan Pelormas 1, nomor 7, Kelurahan Sekarbela, Kecamatan Kekalijaya, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor 317205150705760008. Oke, selanjutnya kita bakal membahas pasal-pasal yang ada di Akta PT Bina Lestari Bonga ini. Pasal yang pertama, di sini kita membahas tentang nama dan tempat kedudukan. Pada pasal 1 ayat 1 berbunyi tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini bernama PT Bina Lestari Bonga, berkedudukan di Kota Mataram, Kabupaten Mataram. Pada ayat 2, perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain sebagaimana ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pada pasal 2 membahas tentang jangka waktu berdirinya perseroan. Ayat pertama berbunyi perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Pada pasal ketiga membahas tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Pada ayat pertama membahas tentang maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha khususnya perdagangan mebel. Pada pasal keempat membahas tentang struktur organisasi. Pada ayat pertama direktur utama adalah Nona Zahwa Nadia. Pada ayat kedua direktur operasional adalah Nona Alfiladia Pramesti, dan pada ayat ketiga ada komisaris oleh Nona Yasmin Mulia Ramadhani. Nah, pada pasal kelima membahas tentang modal, yang dimana ayat pertama berbunyi modal dasar perseroan ini berjumlah 1 miliar rupiah. Pada ayat kedua berbunyi tentang modal yang disetor berjumlah 300 juta dengan pembagian Nona Zahwa Nadia menyetor sebesar 150 juta rupiah dan Nona Alfiladia Pramesti menyetor sebesar 100 juta rupiah dan Nona Yasmin Mulia Ramadhani menyetor sebesar 50 juta rupiah. Baik, di sini selanjutnya kita bakal membahas tentang pasal 6, yaitu saham. Yang pertama, semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama pemilik modal. Yang kedua, yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Yang ketiga, bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. Yang keempat, dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan. Selanjutnya yang kelima, apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. Yang keenam, surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dua atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. Yang ketujuh, pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan yang pertama ada nama dan alamat pemegang saham.
Yang kedua ada nomor surat saham. Yang ketiga ada tanggal pengeluaran surat saham. Yang keempat ada nilai nominal saham. Selanjutnya yang pada nomor 8, pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan yang pertama ada nama dan alamat pemegang saham. Selanjutnya yang kedua ada nomor surat kolektif saham. Yang ketiga tanggal pengeluaran surat kolektif saham. Selanjutnya yang keempat ada nilai nominal saham. Dan yang kelima ada jumlah saham. Pasal 7. Pengganti surat saham. Pada ayat 1, apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. Setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali pada direksi. Yang kedua, ayat kedua, surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan oleh direksi, dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam rapat umum pemegang saham berikutnya. Selanjutnya ayat 3, apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. Dan selanjutnya ayat 4, setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat asli saham tidak dapat berlaku setelah perseroan. Selanjutnya ada ayat kelima, semua biaya pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. Selanjutnya ada ayat 6, ketentuan dalam pasal 6 ini mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. Oke, baik, sekarang kita masuk ke pasal 8. Di sini membahas tentang pemindahan hak atas saham. Ayat pertama berbunyi tentang pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandangani langsung oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. Pada ayat 2 berbunyi pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan pemberitahuan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut dalam waktu 30 hari sejak penawaran. Para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham sendiri, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Pada ayat ketiga berbunyi tentang pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang jika peraturan perundang-undangan masyarakatan hal tersebut. Pada ayat keempat berbunyi mulai hari panggilan rapat umum pemegang saham sampai dengan hari rapat itu pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. Pada ayat kelima berbunyi tentang apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia menurut ketentuan anggaran dasar. Selanjutnya di sini kita bakal membahas pasal 9 yaitu rapat umum pemegang saham. Pada ayat 1 berisi rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah yang pertama RUPS tahunan, yang kedua ada RUPS lainnya yang dalam anggaran dasar ini disebut dengan RUPS luar biasa. Selanjutnya pada ayat 2 berisi istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selanjutnya pada ayat 3 dalam RUPS tahunan yang pertama ada direksi menyampaikan. Dalam direksi menyampaikan ini laporan tahunan dan perencanaan anggaran keuangan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Selanjutnya laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. Dan yang kedua ada ditetapkan penggunaan laba jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
Selanjutnya yang ketiga yaitu diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. Selanjutnya pada ayat 4 berisi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta perencanaan anggaran keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota direksi dan dewan komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. Selanjutnya ayat 5 berisi RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksudkan pada ayat 3 huruf A dan huruf B dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar. Selanjutnya, pasal 10 yaitu tempat dan pemanggilan rapat umum pemegang saham. Di ayat 1, RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utama. Ayat kedua, RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan surat tercatat atau dengan iklan dalam surat kabar. Yang ayat ketiga yaitu pemanggilan dilakukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat umum pemegang saham diadakan. Ayat 4 yaitu RUPS dipimpin oleh direktur utama. Ayat 5 yaitu jika direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh wakil direktur utama. Dan ayat ke-6, jika wakil direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang direktur yang ditunjuk oleh direktur utama atau wakil direktur utama. Ayat 7, jika semua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Ayat 8, jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh di antara mereka yang hadir dalam rapat. Ayat 9, apabila semua pemegang saham dengan hak suara sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana tersebut di atas tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikuti mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan rapat umum pemegang saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. Oke, baik, kita masuk ke pasal yang terakhir. Di sini membahas tentang quorum, hak suara, dan keputusan. Pada ayat pertama berbunyi tentang RUPS dapat dilangsungkan apabila quorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. Pada ayat kedua berisi tentang pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat. Selanjutnya, pada ayat 3, suara belangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Selanjutnya pada ayat 4, RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya, ayat kelima, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS. Dengan ketentuan, semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. Selanjutnya, ayat kelima, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan anggaran dasar menentukan jumlah quorum yang lebih besar. Ditandatangani oleh notaris di Kabupaten Kota Mataram atas nama Mauren Felicia Widya, SH, MKN. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.